Berarti gue dulu aja kali ya? Ya udah, boleh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang soal UAS Ganjil tahun 2023 dan 2024. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Verta Suyanto dengan nomor NIM 2025 70074. Perkenalkan, nama saya Geraldine Chelsea Valentina dengan NIM 2025 769. Perkenalkan, nama saya Nadia Najma Maimana dengan NIM 2025 70078. Oke. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita akan bahas soal pertama, yaitu merchandising operation, di mana di sini ada soal Ideaco merupakan perusahaan dagang yang menjual furnitur. Nah, Ideaco menyusun laporan keuangan itu secara bulanan dan menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual, di mana Ideaco ini memberikan syarat penjualan kredit 1/10, di mana 1 itu adalah persenannya dan 10 itu adalah jangka waktu di mana persenan itu diskon itu berlaku. Dan kemudian di sini juga menggunakan FOB shipping point kepada semua pelanggannya. Nah, berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2024. Nah, kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu di tanggal 3 Juni. Perusahaan di sini membeli 100 unit barang dari Fumiko. Nah, total harganya itu adalah 5.500 dengan termin 2/10. Nah, di sini kan karena nggak disebutin ya, kita belinya tuh dengan secara cash atau utang, tapi di sini tuh dikasih tahu kalau ada terminnya, yaitu 2/10. Artinya kita di sini tuh beli barang tuh secara ngutang, di mana nanti akunnya itu akan ditulis accounts payable di kreditnya. Nah, karena kita membeli barang, artinya kan inventory kita nambah, berarti nanti di debitnya kita tulis inventory dan di kreditnya kita tulis accounts payable. Nah, nanti jadinya kan seperti ini. Terus di sini itu kan langsung dikasih tahu ya, dari total 100 unit barang itu harganya adalah 5.500. Makanya kita di sini nggak perlu ngitung apa-apa lagi. Langsung kita masukin di debit dan kreditnya adalah 5.500. Seperti itu. Lanjut, di sini ada biaya ongkosnya, yaitu secara FOB shipping point. Nah, shipping point ini kan artinya pembeli yang menanggungnya. Nah, karena kita di sini membeli, berarti kita yang menanggung ongkos kirimnya. Makanya nanti di jurnalnya kita akan tulis juga di debitnya itu inventory dan kita mengeluarkan cash. Jadi cashnya itu ditaruh di kredit. Nah, di sini juga dijelasin kalau biaya ongkos angkutnya itu adalah sebesar $50. Makanya kita langsung masukin di sini biayanya adalah $50 di debit dan juga di kredit. Nah, lanjut di transaksi kedua tanggal 5 Juni, perusahaan menjual barang secara kredit kepada Babyco seharga $3.000. Nah, harga pokok penjualannya itu adalah sebesar $2.100. Di sini juga ada ongkos angkut kirimnya, tapi kita lihat dulu yang kalimat pertama. Di sini karena perusahaan itu menjual barang, artinya nanti di kreditnya kita akan tulis sales revenue. Nah, terus di debitnya nanti kita tulis accounts receivable, karena di sini pelanggan itu membelinya secara kredit. Jadi nanti yang akan kita terima itu adalah accounts receivable. Jadi akunnya akan jadi seperti ini. Kemudian di sini juga udah dikasih tahu kalau harga yang kita jual itu adalah 3.000. Kayak nanti kita langsung masukin di debit dan kreditnya di sini adalah 3.000. Kemudian di sini ada harga pokok penjualannya sebesar 2.100. Nah, kita akan mencatat harga pokok penjualannya itu di debit, yaitu cost of goods sold, dan kreditnya adalah inventory. Karena kita menjual barang, artinya barang yang kita punya di gudang itu berkurang, jadi inventorinya itu kita masukin ke kredit. Di sini juga udah langsung dikasih tahu ya kalau misalkan harga pokok penjualannya itu adalah 2.100. Jadi langsung kita masukin aja ke sini. Kayaknya 2.100. Oke.
transaksi kedua udah selesai, kita lanjut ke transaksi ketiga tanggal 6 Juni. Mengembalikan 2 unit barang dagang kepada Fumiko karena terdapat cacat produk. Nah, di sini karena kita mengembalikan barang, akunnya nanti yang terjadi di tanggal 3 Juni tinggal kita balik aja. Yang tadinya accounts payable-nya di kredit, kita ubah jadi di debit. Dan yang tadinya inventory-nya di debit, kita jadikan di kredit. Nah, kemudian kita kan belum tahu nih totalnya berapa. Tapi kita udah tahu kalau di tanggal 3 Juni ini total harga barangnya itu adalah 5.500 dari 100 unit barang. Nah, di sini kita mau menghitung, kita mau cari tahu harga satuan barangnya itu berapa. Nah, tadi kan udah diketahui nih kalau misalkan total harga barangnya itu adalah 5.500 dari 100 barang. Kita tulis dulu di sini 5.500. Nah, untuk mencari tahunya tinggal kita bagi aja sama 100. Itu dari unit barangnya. Nah, hasilnya nanti bakal ditemuin yaitu 55, harganya 55 per unitnya. Nah, karena yang diretur itu cuma 2 barang, makanya 55 ini kita kali sama 2, hasilnya jadi 100. Nah, ini yang akan jadi nominal dari transaksi yang ke-6 ini. Tinggal kita masukin aja di debit dan kreditnya adalah 110. Nah, selanjutnya di transaksi yang keempat yaitu perusahaan melakukan pelunasan kepada Fumiko. Nah, di sini karena kita melakukan pelunasan dari transaksi yang tanggal 3 Juni, kan tadi ada barang yang kita retur ya, jadi nggak semuanya akan kita lunaskan. Karena kita mau ngelunasin, jadi akunnya itu nanti di debitnya itu adalah accounts payable, karena utang yang tadinya kita ada kita hilangkan. Jadi yang tadinya ada di kredit kita ubah ke debit. Nah, kemudian di debitnya itu ada cash dan juga inventory karena kita melunaskan, jadi inventory dan cashnya itu kita masukin ke kredit seperti ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu berapa nominalnya. Nah, kita bakal cari tahu dulu nominalnya tuh berapa. Nah, tadi kan udah diketahui ya kalau ada barang yang diretur. Jadi, kita masukin dulu nih 5.500 ya totalnya, dan kita kurangin sama barang yang tadi kita retur yaitu 110. Nah, jadi sisa utang yang kita punya itu adalah 5.390. Nah, ini adalah sisa utangnya. Nah, kemudian kan kita ada diskonnya ya. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Di sini kita dapat diskonnya. Nah, ada diskon 2% dalam jangka waktu 10 hari. Nah, ini kan transaksinya kita lakukan di tanggal 3 Juni. Nah, di tanggal 13 kita melunaskannya. Maka kita masih dapat nih diskonnya itu. Jadi, kita bakal hitung dulu diskonnya. Diskonnya kita akan hitung dari sisa utang yang tadi kita punya yaitu 5.390, kita kali dengan 2%. Nah, hasil yang akan kita dapatkan nanti adalah 107,8. Nah, ini yang nantinya akan masuk di inventory. Nah, kemudian untuk sisa cashnya tinggal kita kurangin aja. Jadi 5.390 kita kurangin dengan diskonnya yaitu 17,8. Hasilnya nanti akan kita dapetin yaitu 5.282,2. Ini yang nantinya akan masuk dalam cash. Jadi hasil dari debitnya dan kreditnya akan balance. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Nah,
karena dia pilot 900, jadi di allowance for the full account-nya itu ada di debit 900 dan accounts receivable-nya 900. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang tanggal 15 Juni menerima pelunasan dari Babyko. Nah, Babyko ini masuk ke dalam soal yang Juni 5. Nah, karena menerima pelunasan dari Babyco, jadi Babyco punya utang di tanggal 5 Juni. Lalu utangnya itu sebesar 3.000 karena dia ingin melakukan pelunasan, maka jurnalnya adalah cash dulu. Di debit itu ada cash. Nah, lalu setelah ada cash, ada namanya account receivable. Account receivable-nya ada di kredit ya teman-teman. Selanjutnya, kalau misalnya si Iliako memberikan syarat kredit dan terminal mendapatkan diskon 1% selama 10 hari karena dia melakukan transaksi di tanggal 5 Juni dan melakukan pembayaran di tanggal 15 Juni, maka Babyco masih mendapatkan diskon. Maka di sisi debit ada yang namanya akun sales discount. Jadi angkanya kayak gini teman-teman. Di cashnya, di debit ada 2.970, di sales discount ada 30, di accounts receivable-nya ada 3.000. Jadi itu kenapa bisa kayak gini? Karena di tanggal 5 Juni dia itu menjual barangnya itu seharga 3.000. Jadi 3.000 itu dikurangi dengan sales discount-nya 30, jadi totalnya itu 2.970. Oke, lanjut kita masuk ke dalam transaksi di tanggal 20 Juni. Soalnya itu Fancy Corp membeli 50 unit barang dagang secara kredit langsung di toko Ideako. Total harga barang tertera di invoice sebesar 17.000. Harga pokok penjualannya itu sebesar 12.000. Jadi Fancy Corp ini kan membeli 50 unit barang secara kredit dengan total harga 17.000. Karena ini perusahaan mengakui pendapatan penjualannya atau yang disebut dengan sales revenue, dan piutang atau yang biasa disebut dengan account receivable sebesar 17.000. Harga pokok barang tersebut yang dijual adalah 12.000, sehingga perusahaan mencatat COGS-nya atau cost of goods sold itu berada di debit dan mengurangi inventory yang berada di kredit. Jadi angkanya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Mana soalnya, kita balik ke soalnya. Karena dia menjual 50 unit barang dengan harga dengan invoice yang tertera itu 17.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 12.000. Jadi di sisi debit itu di accounts receivable-nya ada 17.000 dan sales revenue-nya di kredit ada 17.000 karena dia berhasil menjual itu, mendapatkan pemasukan cost of goods sold di debit, lalu inventory karena barangnya berkurang berada di kredit. Selanjutnya kita masuk ke jurnal 22 Juni. Menerima retur sebanyak 5 unit dari barang dagang dari Fancy Corp karena tidak sesuai pesanan. Jadi ini kita balik lagi ke soal 20 Juni. Nah, jadi karena bisa nggak di-post dulu? Lanjut. Karena Fancy Corp mengembalikan barang 5 unit yang tidak sesuai dengan pesanan, di sisi debitnya itu ada akun yang namanya sales return and allowance. Dan bentar ya teman-teman, sales return and allowance-nya itu
Dan di sisi kreditnya itu ada namanya accounts receivable. Lalu karena dia mengurangi barang yang ada di gudang dan dikembalikan lagi, jadi masuk ke debit ada inventory. Lalu ada karena kita melakukan retur, jadi ada sales retur and allowance di kredit. Jadi angkanya seperti ini teman-teman. Diam gak Vina? Seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena di sales return-nya itu 5 dibagi 50 5 per 50 dikali dengan 17.000 yang hasilnya 1.700. Dan di sisi kreditnya, di accounts receivable-nya juga sama. Nah, lalu di inventory-nya kenapa angkanya jadi 1.200? Karena 5 per 5 dikali 12.000 yaitu 1.200 gitu teman-teman. Selanjutnya kita ke transaksi 24 Juni. Di sini di transaksi ini dia bilang kalau si Ideaco ini membeli 100 unit barang dagang secara tunai pada harga 270 per unit dari Urbanco. Nah, di sini kita masukin jurnalnya dulu. Jadi jurnal untuk membeli persediaan barang yaitu inventory pada cash. Kenapa cashnya di kredit? Karena dia membelinya secara tunai. Otomatis uang yang ada di perusahaan itu, di kas perusahaan itu akan berkurang sebesar 27.000. Nah, 27.000 ini didapatkan dari 100 unit tadi dikalikan dengan harga per unitnya sebesar 270. Oke, nah selanjutnya ke transaksi tanggal 26 Juni. Di sini di transaksi ini bilang bahwa si Ideaco ini menerima pelunasan dari Fancy Crop. Nah, karena dia menerima pelunasan, maka akun yang dipakai itu adalah cash pada debit, lalu akun receivable di kredit karena piutangnya itu berkurang, ya kan? Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih, si Fancy Crop ini ternyata dia punya utang di tanggal 20 sebesar 17.000. Nah, ini tanggal 20 sebesar 17.000. Tapi di tanggal 22-nya si Fancy Crop ini ternyata dia meretur barang sebanyak 5 unit dengan total harganya itu sebesar 1.700. Nah, jadi Fancy Crop ini otomatis piutangnya itu berkurang dari yang 17.000, maka dia itu akan berkurang sebesar 1.700 dengan totalnya itu jadinya 15.300. Makanya di sini accounts receivable-nya itu sebesar 15.300. Nah, tapi cash-nya itu belum tentu 15.300 karena di sini kita akan lihat dulu apakah si Fancy Crop ini mendapatkan diskon, karena kan si Ideaco ini kan memberikan syarat penjualan kredit dengan 1% diskon dengan 10 hari dari masa diskonnya kayak gitu. Nah, karena si Fancy Crop ini dia melakukan transaksi dari tanggal 20 Juni dan dia melakukan pelunasan itu tanggal 26, otomatis si Fancy Crop ini dia itu kayak masih mendapatkan periode diskon. Nah, maka di sini di sisi debitnya itu ada lagi yang nama akunnya itu sales discount. Nah, bagaimana sih cara menghitung sales discountnya itu? Nah, di sini kita akan nulis. Nah, jadi total piutangnya itu kan 15.300. Di sini kita tulis 15.300. Nah, periode terminnya itu 1%, makanya di sini kita kali 1%. Nah, oke. Maka hasilnya itu sebesar akan mencari harga selanjutnya kita akan mencari si sales discountnya ini, ya kan. Nah, di sini kita tulis 15.300 dikali 1%. Nah, kenapa 1%? Karena periode termin yang diberikan si Ideaco Group itu yaitu 1%. Nah, hasilnya adalah
153 kan. Nah, makanya di kolom sales diskon ini sebesar 153. Nah, karena ini belum balance kan, jadi kita hitung nih si cashnya ini. Nah, cara ngitung cashnya ini tinggal 15.300 ini dikurang dengan 153, maka akan didapatkan hasilnya sebesar 15.147 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 28. Nah, di tanggal 28 ini ternyata OOCO ini ternyata masih bisa membayar sebesar 70% dari hutangnya, di mana hutangnya itu pernah dihapus di tanggal 15 ya kan, karena OOCO ini dinyatakan pilot kayak gitu. Nah, makanya di sini karena kita mau membayar utang si 70% ini, makanya di sini pertama-tama akunnya yang dipakai itu untuk menerbitkan si piutangnya kembali. Maka di sini akunnya itu ada account receivable di debit dan allowance for full accountnya itu ada di kredit. Kebalikannya dari transaksi di tanggal 15 ya kan. Nah, karena si OOCO-nya ini cuma bisa membayar 70%, maka kita akan mencari total piutang yang bisa dia bayar. Jadi tinggal di $900 ini tinggal dikali sebesar 70% kayak gitu. Maka sini. Nah, jadi tinggal 900 dikali 70%, maka akan didapatkan hasil sebesar 630. Nah, jadi akun nominal yang dimunculkan lagi untuk pembayaran piutangnya itu sebesar 630. Makanya di sini akan muncul 630 gitu. Nah, selanjutnya kan katanya dia akan membayar kan. Nih, kan OOCO itu kan membayar kan, makanya kalau misalnya ada orang yang ingin membayar ke perusahaan kita, maka kita kan mendapatkan cash. Makanya di sini akunnya itu account cash di debit dan account receivable-nya di kredit karena dia ingin melunasi, jadi piutang itu berkurang. Nah, nominal juga sama 630 sesuai dengan piutang yang tadinya itu kita terbitkan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada di selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 29. Nah, di tanggal 29 ini ada transaksi yaitu menjual barang dagang secara tunai kepada Lucaco seharga 6.000 dengan FOB destination. Nah, harga pokok penjualannya itu 4.400 dengan ongkos angkut senilai 20 dibayar oleh pihak yang menanggung. Nah, kita kan menjual barang dan di sini tertera termnya itu FOB destination. Nah, FOB destination itu adalah ongkir yang dibayarkan kepada si penjual. Sedangkan kalau shipping point kan si pembeli yang membayar ongkos angkutnya. Nah, kalau di sini FOB destination, jadi yang membayar itu adalah kita sebagai pihak yang menjual. Kayak gitu. Nah, makanya akun yang pertama, akun yang digunakan itu ada akun cash pada sales revenue karena kita mendapatkan pendapatan kayak gitu. Nah, pendapatan itu sebesar 6.000. Nah, selanjutnya karena kita menjual barang, otomatis simpanan atau stok barang kita yang ada di gudang itu berkurang dong. Nah, makanya di sini ada lagi nih akunnya, yaitu di debit itu ada cost of goods sold dan di kredit itu ada inventory. Nah, di sini udah disebutin ya, cost of goods sold itu atau harga pokok penjualan itu berkurang sebesar 4.400. Nah, makanya di sininya itu kita akan tulis sebesar 4.400 kayak gitu. Nah, ini belum selesai nih. Kita masih ada jurnal untuk si ongkos angkutnya, karena balik lagi ongkos angkut ini FOB destination, yang dimana FOB destination ini ongkos angkutnya itu kayak dibayar oleh si penjual kayak gitu. Makanya
di sini ada akun breakout dan cash, yaitu sebesar 20, karena di soal juga disebutin bahwa ongkos angkutan itu sebesar 20 kayak gitu. Nah, soal yang terakhir di tanggal 30, si Ideacorp ini melakukan pencadangan piutang tidak tertagih bulan Juni 2024 sebesar 4% dari piutang. Nah, pada tanggal 30 Juni 2024, ledger piutangnya itu menunjukkan saldo sebesar 50.000, dan diketahui saldo allowance for doubtful account-nya itu pada tanggal 1 Juni 2024 adalah sebesar 2.000. Nah, di sini kita tulis dulu aja. Jadi si Ideacorp itu kan punya AR. Dia itu punya AR sebesar 50.000 kan. 50.000. Nah, dia itu katanya tuh piutang itu akan dicadangin, pencadangan piutangnya itu akan dicadangin sebesar 4%. Sebesar 4% ya kan. Nah, lalu ini juga udah disebutin nih bahwa saldo allowance for doubtful account-nya itu pada tanggal 1 Juni itu sebesar 2.000. Ya, saldo awal ya di sini. Saldo awal allowance for doubtful account sebesar 2.000. Karena ini saldo awal si allowance for doubtful account-nya itu terjadi di tanggal 1 Juni 2024, dan sedangkan tadi tuh kita memakai saldo si allowance for doubtful account-nya itu di tanggal ini. Salah lagi anjing. Aduh Tuhan. Di pause gak? Gak usah. Nah, jadi karena kan dia bilang saldo awal AFDA-nya itu sebesar 2.000, sedangkan di tanggal 15 Juni ini dia itu tadi katanya menghapus piutang dengan menggunakan allowance for doubtful account kan sebesar 900.000. Nah, tapi di tanggal 28 Juninya OOCOP ini dia melunasi piutangnya sebesar 70%, yang dimana 70% dari 900 itu sebesar 630. Nah, otomatis kayak anggapannya bahwa saldo si allowance for doubtful account-nya itu dibalikin lagi nih sebesar 630. Nah, maka kalau misal kita hitung yang tadinya itu digunain 900 dibalikin sebesar 630, maka totalnya itu 270. Nah, jadi 270 ini adalah nominal allowance for doubtful account yang digunakan kayak gitu. Nah, makanya karena dia sebesar 270, pertama di sini kita tulis akunnya dulu deh. Nah, di sini itu ada akun bad debts expense dan allowance for doubtful account kan. Nah, jadi 270 ini tuh kayak saldo allowance for doubtful account yang digunakan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita hitung untuk bad debt expense-nya. Nah, caranya adalah tadi kan di soal itu bilang bahwa si Ideacorp ini melakukan pencadangan piutang tak tertagih sebesar 4% dari piutangnya. Nah, sedangkan saldo piutangnya itu sebesar 50.000. Jadi di sini kita akan tulis 50.000-nya itu kita kali dulu sebesar 4%. Ya, itu sebesar 2.000. Nah, ini untuk total si pencadangannya kayak gitu. Nah, selanjutnya karena si allowance for doubtful account-nya itu sudah digunakan yang tadinya 2.000, maka otomatis akan berkurang dong. Dia nanti di hitungan berikutnya saldo allowance for doubtful account-nya itu dia enggak 2.000 kayak gitu.
Nah, makanya di sini pastinya 2000 itu dikurang dengan 270 sehingga akan menghasilkan sebesar 1730. Nah, ini itu saldo AFDA yang terbaru ya, atau allowance for doubtful account-nya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk memasukkan angka di sini, untuk memasukkan angka yang di sini nih, yang bad debts expense dan allowance for doubtful account. Nah, di situ kita tuh tinggal nyari 2000, tinggal nyari 1730 ditambah berapa yang hasilnya itu menjadi 2000. Nah, karena kan kenapa harus yang menjadi 2000? Karena kan pencadangan piutangnya itu ingin sebesar 2000 kan, kayak gitu. Makanya di sini kita cari 1730 ditambah berapa yang hasilnya 2000, dan di sini didapatkan hasil sebesar 270 kayak gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin nih di sini sebesar 270. Nah, kayak gitu. Selesai deh untuk soal di nomor 2 ini. Udah. Nah, kita lanjut ke soal 3, yaitu inventory costing. Jadi Parpolco ini memiliki data inventory pada bulan Mei 2024 sebagai berikut. Nah, ini data-datanya, dan yang diminta adalah berdasarkan data di atas, hitunglah cost of ending inventory, cost of goods sold, gross profit, dan gross profit rate di Mei 2024 dengan menggunakan FIFO perpetual system dan juga average periodic system. Nah, pertama kita akan masuk atau menghitung ke FIFO perpetual systemnya dulu. Nah, di tanggal 1 Mei ini ada deskripsi, yaitu inventory atau penyimpanan persediaan mereka, yaitu sebesar 100 dengan cost per unitnya yaitu 20. Nah, maka di sini langsung aja kita tulis di balance-nya. Di unitnya itu ada 100 dan unit cost-nya itu, nah ini unit cost-nya 20 dan dengan totalnya yaitu 2000. Nah, next di tanggal 5 Mei. Di tanggal 5 Mei ini disebutkan bahwa si Parpolco ini melakukan penjualan dengan kuantitinya itu 80 dan cost per unitnya pasti 20. Nah, makanya di sini kita akan masukkan ke bagian si cost of goods sold-nya ya. Nah, di cost of goods sold ini unit adalah 80, unit dengan unit cost-nya itu 20, dan totalnya itu 1600. Nah, karena dia melakukan penjualan, otomatis persediaan dia yang ada di gudang itu berkurang ya kan. Nah, makanya si 100 ini akan dikurang 80 dan maka sisanya itu akan 20. Unit cost-nya juga masih sama 20 dan totalnya itu 400 gitu. Nah, next di tanggal 7 Mei. Nah, di tanggal 7 Mei ini si Parpolco itu membeli persediaan lagi sebesar 50 dengan cost per unitnya 22. Karena dia membeli persediaan, maka di sini kita masukkan ke bagian purchase. Nah, ke bagian purchase dengan unitnya 50, unit costnya 22 dengan total itu 1100. Nah, karena kita menggunakan FIFO perpetual, jadi persediaan kita yang sebelumnya itu kita tulis ulang di sini sebesar 20. Unitnya 20, unit costnya 20, totalnya 400, dan kita masukkan persediaan yang baru kita beli di bawahnya, yaitu 50, unit costnya 22, dan totalnya 1100 kayak gitu. Nah, next ke 12 Mei. 12 Mei ini dia melakukan penjualan sebesar 60. Nah, di sini kan dia melakukan penjualan sebesar 20
maka yang pertama kita gunakan itu adalah persediaan yang paling awal, yaitu yang 20, unitnya 20, unit costnya 20 dan totalnya 400. Nah, makanya nanti di sini kita akan gunakan yang unitnya 20, unit costnya 20 dan totalnya itu 400. Oke. Nah, yang dibilang itu kan dia menjual sebesar 60 ya. Dan di sini tuh baru 20, otomatis masih kurang dong. Masih kurang 40. Nah, persediaan 40-nya ini diambil dari yang satunya nih, yang 50, 22 dan total itu 1100. Nah, diambilnya dari situ karena si persediaan awalnya kan udah habis. Nah, di sini karena dibilang dia membutuhkan membelinya 60 unit, di sini kita kekurangan 40 unit. Di sini kita tulis 40, harganya itu 22 dan totalnya itu jadinya 880. Nah, di sini jadi persediaan awalnya itu yang 20 ini, yang 20 ini kan habis. Nah, ini 40 dikurang 50 sehingga sisa persediaan yang ada di inventory ini sebesar 10 dengan total sebesar 220 kayak gitu. Nah, next ada di tanggal 20 Mei. Nah, di 20 Mei ini dia juga melakukan pembelian persediaan lagi nih sebesar sebanyak 50 dengan total cost per unit itu 24. Nah, di sini kita masukin ke bagian purchase, yaitu sebesar 50 dengan harga 24 per unitnya dan total itu ada 1.200. Nah, di sini juga kita tulis ulang untuk persediaan yang masih tersisa sebelumnya, yaitu ada 10 unit costnya itu 22 dan 220. Lalu baru kita masukkan persediaan yang baru, yaitu 50, unit costnya 24 dan total itu 1.200 kayak gitu. Nah, next kita masuk ke tanggal 29 Mei. Nah, di 29 Mei ini dia juga menyebutkan bahwa ada yang membeli sebanyak 40. Nah, sebanyak 40. Nah, balik lagi seperti yang di transaksi 12 Mei, jadi kita itu harus menghabiskan si persediaan yang awal dulu itu. Makanya di sini itu kita masukkan dulu nih persediaan yang awal, yaitu yang 10 unit dengan harganya itu 22. Nah, total itu 220. Nah, dia kan udah bilang, karena dia bilang dia itu menjual 40, maka di sini kan kurang 30 ya. Nah, 30 ini kita ambil dari persediaan yang baru tadi. Nah, sini kita tulis 30 dan di sini 24. Dan totalnya itu 720. Nah, jadi sisa persediaan ini yang 1022 ini kan udah habis nih. 10 quantity 10 dengan harga per unitnya 22, totalnya 220 itu kan udah habis nih. Nah, tinggal kita 30 dikurang 50 ini, karena 30 ini kan diambil dari persediaan yang baru. Maka hasilnya itu jadi sisanya itu jadi sisa persediaan yang ada di inventory itu sisa 20 unit dengan harga per unit itu 24, jadi total itu 480 kayak gitu. Nah, oke, di sini kita mau cari ending inventory dari tabel yang udah kita buat ini. Nah, ini kan udah langsung diketahui ya, di transaksi terakhir tanggal 29 Mei itu total balance yang kita punya itu adalah 480. Makanya langsung aja kita tulis di sini ending inventory-nya itu adalah 480 seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau cari COGS-nya. Nah, COGS-nya ini bisa kita dapetin dari total dari cost of goods sold totalnya. Nah, ini kita tinggal tambahin aja dari 1.600, kita tambahin 400, tambahin 880, tambahin 220 dan 720. Nanti
akan keluar hasilnya itu adalah 3.820. Nah, selanjutnya kita mau cari gross profitnya. Nah, sebelum kita cari gross profit, kita mau tahu dulu nih sales revenue-nya itu berapa. Karena nanti untuk mencari gross profitnya, kita harus kurangin sales revenue-nya dengan cost of goods sold-nya. Jadi kita cari dulu sales revenue-nya di sini. Kita munculin aja semuanya langsung ya. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, di sini kita akan menghitung penjualan yang kita lakukan. Nah, di soalnya itu tanggal 5 Mei kita akan menjual 80 unit barang dengan selling price 50. Makanya kita masukin di sini itu 80 kita kali dengan 50. Nanti akan mendapatkan hasilnya itu adalah 4.000. Hasilnya 4.000. Kemudian di tanggal 12 Mei kita juga akan menghitung dari total unit 60 kita kalikan dengan selling price yaitu 55. Nah, nanti akan mendapatkan hasilnya itu yaitu 3.300. Nah, yang terakhir tanggal 29 Mei itu ada 40 unit yang dijual dengan selling price 60. Nah, nantinya akan menghasilkan 2.400. Nah, dari ketiga transaksi ini kita totalin semuanya. Kita totalin, nantinya akan ditemukan sales revenue-nya itu adalah 9.700. Nah, kita kurangi 9.700 ini dengan cost of goods sold-nya. Nah, nantinya akan mendapatkan hasil yaitu 5.880. Nah, yang terakhir kita akan mencari gross profit rate-nya. Di sini kita akan membagi antara gross profit dengan sales revenue-nya. Supaya nanti akan mengeluarkan hasil yaitu 0,606. Nah, kita akan ubah jadi persen yaitu jadi 60%. Jadi seperti itu caranya untuk mencari ending inventory, cost of goods sold, dan gross profit dan juga gross profit rate-nya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke average periodic system. Yang pertama itu kita harus mencari cost of goods available for sale. Nah, kayak gini. Yang pertama itu kita kerjain di tanggal 1 dulu teman-teman. Nah, kita masukin dulu seperti ini. Di explanation-nya itu biasanya inventory unit 100, cost 20 dan total 200. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita melihat di tanggal 1 ini di balance ya. Balance terakhirnya angkanya unit 100, unit cost 20 dan totalnya 2000. Selanjutnya kita masukin di tanggal ke-2 yang di tanggal kedua itu ada di tanggal 7. Oke, di tanggal 7 kita masukin explanation-nya itu purchase unitnya 50, costnya 22 dan totalnya itu 1100. Karena kita melihat di tanggal 7 melihat angka terakhirnya di balance nih unitnya 50, terus unit costnya 22 dan totalnya 1100. Selanjutnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini ada di tanggal 20. Tanggal 20 itu ada di purchase juga unitnya 50, cost 24 dan totalnya 1200. Kita melihat di tanggal 20 ini seperti ini di balance-nya yang angka terakhirnya angka bawahnya itu 50, 24 dan 1200. Selanjutnya kita totalin nih teman-teman, kita jumlahin di unitnya 100 tambah 50 tambah 50 jadinya totalnya di 200. Selanjutnya kita totalin si totalnya ini nih. Nah, 200 ditambah 1100 ditambah 1200 totalnya jadi 4300 seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan
mencari cost per unit. Cara nyari cost per unit itu total cost dibagi dengan total unit ini. Oke, nah total cost dibagi dengan total unit. Total costnya itu ada di 4.300 nih. Kita bisa lihat totalnya itu ada di cost of goods available for sale, totalnya itu berapa, lalu dibagi dengan total unit. Total unitnya itu yang 200 ini nih, yang 100 sampai 50, jadi totalnya itu 21,5 per unit. Dan selanjutnya kita mencari ending inventory-nya ya. Gimana sih cari ending inventory? Cara nyari ending inventory itu total unit dikurang dengan total unit yang terjual dikali dengan cost per unit. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa dapat angka-angka seperti ini di mana? Nih, kita akan lihat Nah, kita akan lihat di sini. Kita lihat di cost of goods available for sale-nya di unit itu totalnya 200 nih. Kita masukin teman-teman. Karena di sini tuh butuh total unit dikurang dengan total unit yang terjual. Nah, total yang terjual itu 200 dikurang 50, dikurang 55, dan dikurang 60. Angkanya dari mana teman-teman? Nih, angkanya ada di net, ada di sales revenue-nya. Unitnya kalau udah kita kali dengan cost per unitnya. Cost per unitnya itu kan 21,5. Nih, yang di atas ini nih cost per unit. Nah, sama dengan 752,5. Selanjutnya kita akan mencari cost of goods sold. Gini teman-teman. Nih, gimana sih cari cost of goods sold? Nah, carinya itu cost of goods sold available for sale dikurang dengan ending inventory. Ini teman-teman. Nih. Jadi kan cara nyarinya cost of goods available for sale-nya ini kan totalnya itu 4.300, dan kita pakai dikurangin dengan ending inventory. Sedangkan di ending inventory kita itu angkanya 752,5 dan totalnya itu 3.547,5. Selanjutnya kalau udah kita mencari gross profit. Nah, caranya di gross profit itu sales dikurang dengan COGS. Ini dari mana sih angkanya teman-teman? Nah, salesnya ini dapatnya dari sini nih, dari sales revenue-nya. Nah, sales revenue-nya dikurang dengan 3.547,5 dari si COGS. Jadi totalnya itu ada 6.952,5. Selanjutnya kita akan mencari gross profit rate. Nah, kita masukin. Gimana sih carinya? Gross profit per sales. Masuk nih teman-teman. Jadi gross profit angka yang tadi udah kita jumlahin, kita bagi dengan 9.700. Dari mana tuh 9.700? Nah, 9.700 balik lagi tuh dapatnya dari di sales revenue. Nah, hasilnya angkanya dulu nih. Angkanya itu ada 6.152,5 dibagi per 9.700 sama dengan 0,634. Jadi totalnya itu 63%. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya.